Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juwari Bila dari Program Studi Sistem Informasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, di mana di sini saya menganalisa proses bisnis dari Warkop Takara. Ini untuk anggota kelompok saya, ada Arya, Devan, Zaki, dan juga saya sendiri Givari. Oke, yang pertama-tama, mengapa sih menganalisa proses bisnis ini itu merupakan hal yang penting? Karena dengan adanya analisa proses bisnis itu, kita bisa memahami dan juga mengevaluasi kegiatan operasional pada suatu organisasi. Nah, dengan adanya menganalisa proses bisnis ini, itu akan menghasilkan proses yang lebih efektivitas dan juga efisiensi pada sistem. Lalu juga kita akan tahu permasalahan yang terjadi pada suatu organisasi. Juga kita akan mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang perlu diperbaiki pada sistem. Oke, lalu untuk latar belakang dan juga permasalahan pada Warkop Takara ini, untuk alur proses bisnis yang sekarang, yaitu pada proses bisnis yang sebelum adanya sistem self order itu, pertama pelanggan akan mengantri di kasir, lalu memesan secara lisan langsung ke kasir, lalu kasir akan mencatat pesanan dan juga menyampaikannya ke dapur, itu secara manual. Nah, proses seperti ini tuh bisa sering menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti kemungkinan atau resiko terjadinya kesalahan pencatatan dan juga perhitungan, lalu menyebabkan antrean yang panjang dan juga memakan waktu tunggu yang akan lama. Lalu bisa juga terjadinya miskomunikasi antara kasir dan juga dapur, lalu juga keterbatasannya itu metode pembayaran, lalu juga beban kerja pada kasir itu yang kemungkinannya itu akan tinggi. Nah, solusi yang kami terapkan itu menambahkannya sistem self order ini. Nah, dengan penerapan sistem self order ini itu akan bisa menampilkan informasi menu yang lebih lengkap dan juga transparan, lalu juga perhitungan dan pencatatan yang otomatis, lalu juga adanya integrasi langsung ke dapur, lalu juga pada metode pembayarannya bisa lebih fleksibel, lalu juga struk dan nomor antrian itu akan tercetak otomatis. Nah, setelah dengan adanya sistem self order ini, itu akan kemungkinan besar itu akan mengurangi beban kerja pada kasir, karena pada kasir ini tidak akan melakukan multitasking yang itu akan menyebabkan beban kerja yang cukup tinggi. Nah, untuk pertama tuh ada identifikasi pelaku. Di pelaku aktor pada proses bisnis ini tuh ada pelanggan, sistem order, lalu juga kasir dan dapur. Untuk peran pelanggan sendiri itu pertama memesan, lalu juga bisa memilih metode pembayaran, lalu juga konfirmasi pembayaran, lalu juga bisa mengambil pesanan. Nah, pada sistem self order ini itu perannya itu bisa menampilkan menu, merekap pesanan, memproses dan memvalidasi pembayaran QRIS, lalu juga mencetak struk dan mengirim notifikasi pesanan ke dapur. Nah, pada kasir dan dapur, kasir itu bisa memproses pembayaran yang cash dan atau juga debit, lalu juga dapur itu akan menyiapkan makanan dan minuman. Nah, untuk identifikasi prosesnya, yang pertama ada pemilihan menu melalui layar self order yang dilakukan pelanggan dan juga sistem order, lalu juga konfirmasi pesanan dan kalkulasi total harga. Lalu yang ketiga ada generate nomor antrian dan kode pesanan yang dilakukan oleh sistem order, lalu juga ada pemilihan metode pembayaran dan pembayaran via QRIS itu bisa dilakukan oleh pelanggan dan juga sistem order. Lalu untuk pembayaran via QRIS yaitu cash atau debit itu dilakukan aktor yang terlibat itu pelanggan dan juga kasir. Lalu pada proses pencetakan struk dan nomor antrian itu dilakukan sistem self order dan juga kasir. Lalu yang terakhir pengiriman notifikasi pesanan ke dapur itu dilakukan pada sistem self order.
Lalu ada identifikasi objek. Di sini ada objek yang pertama, ada menu makanan dan minuman, lalu ada ringkasan pesanan, lalu ada total harga, nomor antrian dan kode pesanan, ada QR kode, notifikasi pembayaran, struk pesanan, dan notifikasi pesanan ke dapur. Nah, setelah dianalisa, kami bisa melihat perbandingan pada sistem yang lama dan juga sistem yang sudah ada mission self order ya pada beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu pada waktu pemesanan. Itu pada sistem sebelumnya itu bisa memakan 5 sampai 10 menit tergantung dari antreannya. Lalu setelah adanya sistem self order ini itu bisa hanya 1 sampai 3 menit ya. 1 sampai 3 menit saja. Dan itu juga dilakukan secara mandiri. Lalu pada aspek resiko human error itu kemungkinannya itu cukup tinggi karena kan pencatatannya itu yang manual. Nah, setelah ada sistem stopper ini itu lebih efisien karena dilakukan secara otomatis oleh sistem. Lalu pada aspek metode pembayaran, pada sistem sebelumnya itu hanya bisa cash dan itu cukup terbatas pada sistem pembayarannya. Nah, setelah adanya sistem self order itu bisa lebih fleksibel karena bisa menggunakan QRIS, cash, dan juga debit. Lalu pada aspek transparansi menu, pada sistem sebelumnya itu cukup terbatas karena hanya menggunakan papan menu dan itu dan juga pada kasir menyebutkan menu secara lisan. Nah, setelah ada sistem self order ini itu bisa lebih lengkap karena bisa mencantumkan foto, harga, dan juga stoknya. Lalu pada aspek beban kasir itu pada sistem yang sebelumnya itu cukup tinggi karena kasir ini melakukan multitasking. Nah, setelah ada sistem itu bisa berkurang karena hanya fokus pada pembayarannya saja. Lalu pada aspek akurasi pesanan ke dapur itu pada sistem sebelumnya itu ada lebih memungkinkan terjadinya kesalahan komunikasi. Pada sistem yang sudah ada, yang terbaru itu lebih terstruktur dan juga dilakukan otomatis. Nah, berikut adalah diagram streamline-nya, di mana di sini pertama ada pelanggan, dimulai dari pelanggan, yaitu pelanggan akan datang ke mesin self order. Lalu pada sistem self order akan menampilkan dan pelanggan akan bisa memilih menu dan juga mengonfirmasi pemesanan. Lalu setelah itu pada sistem self order akan mengenerate nomor antrian dan kode pemesanan. Lalu setelah itu pelanggan bisa memilih metode pembayaran, bisa menggunakan scan QRIS yang akan muncul di layar mesin self order, lalu juga bisa menggunakan cash atau debit, di mana nanti pelanggan akan pergi ke kasir dengan nomor antrian yang sudah di-generate. Lalu pada setelah itu pada sistem order itu akan melakukan proses pembayaran yang via QRIS. Kalau misal via QRIS itu akan mengonfirmasi pembayaran akan berhasil atau tidak. Kalau misal berhasil itu di sini ada decision konfirmasi pembayaran berhasil. Nah, kalau misalnya berhasil itu mesin self order akan mengkonfirmasi dan juga mencetak struk. Kalau misal tidak berhasil nanti akan menampilkan pesanan Anda akan gagal gitu. Lalu kalau pada barista yaitu kasir dan dapur itu akan menerima pesanan dari mesin tadi dan juga nominal bayarnya, lalu bisa pada kasir bisa memproses pembayaran yang menggunakan cash atau debit. Lalu ada decision apakah pembayarannya valid atau tidak. Kalau iya nanti akan mencetak struk dan juga memberikan kembalian kalau menggunakan cash. Lalu kalau tidak akan bisa meminta ulang pembayaran. Lalu juga setelah dilakukan semua prosesnya, pada sistem order ini akan mengirim notifikasi ke dapur. Nanti setelah itu di dapur akan menerima pesanan, lalu akan memproses menyiapkan makanannya atau pesanannya. Lalu setelah selesai pemesanannya, proses menyiapkannya, nanti
dari barista nanti akan memanggil nomor antrian ke pelanggan, lalu nanti pelanggan bisa mengambil pesanannya yang sudah selesai. Lalu ini untuk diagram use case-nya ada 3 aktor. Yang pertama, pelanggan bisa mengkonfirmasi pembayaran, lalu bisa memilih menu dan juga pengambilan pesanan. Lalu juga ada kasir dan dapur. Di sini bisa pengambilan pesanan dan juga menyiapkan pesanan. Lalu ada sistem self order, ada bisa mencetak struk dan juga mengirim notifikasi. Lalu bisa memproses dan memvalidasi pembayaran. Lalu pada kasir dapur juga sudah ikut mengkonfirmasi pembayaran dan juga memproses validasi pembayaran. Lalu untuk spesifikasi use case-nya di sini ada nama use case-nya, di sini ada memilih menu, lalu aktor yang terlibat itu ada pelanggan dan juga sistem self order, lalu ada prakondisi dan post kondisi. Untuk prakondisinya itu pelanggan tuh berada di depan self order yang aktif. Post kondisinya itu item yang dipilih itu masuk ke ringkasan pesanannya. Alur normalnya nanti pelanggan datang ke mesin self order, sistem order akan menampilkan daftar menu dan juga itu sudah beserta foto dan nama dan harga menunya. Lalu juga setelah itu pelanggan akan memilih item dengan mengklik item-item yang dipilih di layar. Lalu sistem order akan menambahkan item itu ke ringkasan pesanan. Alur alternatifnya itu jika item habis atau tidak tersedia, sistem menandai item yang tidak tersedia. Pelanggan bisa memilih item yang lain. Lalu selanjutnya ada konfirmasi pesanan. Lalu juga ada memilih metode pembayaran. Lalu juga ada pembayaran via QRIS. Lalu juga ada pembayaran via kasir yaitu cash atau debit. Lalu juga ada mencetak struk dan nomor antrian. Lalu juga ada kirim notifikasi pesanan ke dapur. Lalu proses dan siapkan pesanan. Dan yang terakhir ada pengambilan pesanan. Jadi kesimpulan dari analisa proses bisnis ini itu penerapan sistem self order di warung kopi Takara ini itu terbukti meningkatkan efisiensi. Dengan adanya sistem ini itu bisa mengurangi kesalahan, lalu juga bisa mempercepat proses pemesanan, serta bisa memberikan fleksibilitas pada pembayaran, dan juga kita bisa memberikan pengalaman pada pelanggan yang lebih baik. Nah, sistem ini tuh sudah sesuai dengan konsep warkop ini, yaitu semi cafe yang modern. Namun dengan sistemnya ini itu bisa memberikan warkop yang tetap nyaman dan juga memiliki potensi untuk terus dikembangkan agar bisnis itu bisa lebih optimal dan juga berkelanjutan. Mungkin segitu saja penjelasan analisa proses bisnis yang sudah kami analisa. Terima kasih.